libur lebaran sebentar lagi nih, Mbak Donita, Mas Adi, Pak Nofrijal nih. Ada rencana mudik nggak nih? Ikutan juga nggak nih? Saya ke Bandung. Oh, ke Bandung. Mas Adi? Sama dong, Pak. Apa kita janjian ya, Pak? Saya Boleh. nemenin orang Bandung saya, Pak. Tapi saya mau nyapa dulu Sobat Hijau yang ada di rumah. Halo Sobat Hijau, apa kabar? Bersama saya Yola Melisa. Kali ini saya bersama dengan Direktur Penanganan Sampah Bapak Nofrijal Tahar, Mas Adi Nugroho, dan juga Mbak Donita. Kali ini kita mau berbincang-bincang tentang program Mudik Minim Sampah. Mas Adi, Mbak Donita, saya mau bertanya nih ya, ada nggak sih tradisi mudik di keluarga besar? Tradisi mudik gitu ya mungkin. Kita biasanya sih setiap tahun kita memang biasanya bareng lah gitu sama keluarga. Cuman memang mungkin beda-beda tempat kali. Dan karena kebetulan kalau Mas Adi ini keluarga besarnya rata-rata di Jakarta. Kalau aku kan memang dari daerah. Dari daerah. Aku dari Bandung. Jadi biasanya kalaupun kita mudik biasanya kita berkunjung ke keluarga di Bandung gitu. Iya, apalagi ini 2 tahun setelah masa pandemi ya, kangen pasti ya, kangen banget kumpul sama keluarga besar semuanya. Bener banget, karena kan 2 tahun kemarin tuh kita bener-bener cuman virtual, karena mamaku juga kan udah sepuh, terus udah gitu ada comorbid, jadi kita beneran jagain, dan insya Allah tahun ini adalah tahun perdana buat kita bisa lebaran bareng lagi. Kemarin kita lebarannya jarak jauh dalam arti kita datang deket tapi sebenarnya ada jarak. Kita jarak Tapi ya sudah beneran, gini-gini. kita di outdoor gitu. Iya, mungkin makan ketupatnya sambil virtual juga. Ini aku tuh sebenarnya ada pertanyaan karena ada sesuatu yang menarik pas aku lagi jalan. Aku tuh lihat spanduk gede banget tentang mudik minim sampah. Nah, aku sama suami tuh sebenarnya kita ngobrol apa sih maksudnya gitu loh. Agak bingung. Yang dimaksud mudik program minim sampah itu tuh Nah, apa sih? tepat sekali nih, sebelah saya sudah senyumnya sumringah sekali. Direktur Penanganan Sampah Bapak Nofrijal Tahar, langsung saja dijelaskan Pak kepada Mbak Donita dan juga Mas Adi dan pemirsa Sobat Hijau semua. Terima kasih Mbak Yola, terima kasih Mbak Donita dan Mas Adi. Iya, seperti kita ketahui kan memang di Indonesia itu punya tradisi mudik ya. Dan ini sebenarnya tradisi yang hebat kan. Bisa bertemu dengan keluarga di hari Lebaran gitu. Dan ini udah 2 tahun ini kita tidak mudik. Kemudian kan kemarin Bapak Presiden, pemerintah mengumumkan bahwa tahun 2002 ini akan diperbolehkan mudik. Dan diperkirakan akan 85,5 juta orang di Indonesia akan mudik, akan bertemu keluarganya. Kita ketahui memang kalau mudik seperti itu pasti akan menghasilkan sampah yang cukup besar juga. Kita udah hitung itu paling tidak akan ada sampah tambahan itu sekitar 35 juta kilogram dalam 2 minggu itu. Wow. Bayangkan gitu ya. Jadi memang ini memang sesuatu yang penting mau kita atur. Tapi sebenarnya lebih jauh dari itu, sebenarnya karena mudik ini sebuah tradisi yang hebat yang cuma Indonesia punya. Kita juga ingin membangun peradaban sebenarnya dengan tradisi mudik ini gitu loh ya. Jadi sejak tahun 2018 kita mulai campaign sebenarnya untuk mudik ini. Tahun 2018 itu kita tagline-nya mudik asik tanpa sampah plastik. Tapi sekarang kita lebih tekankan lagi kepada mudik minim sampah. Intinya itu tadi, bahwa tradisi mudik ini juga membangun sebuah peradaban mudik yang memang ramah lingkungan gitu loh ya. Jadi memang sebuah peradaban yang ke depan tentunya modern. Paling tidak ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dalam konteks mudik minim sampah ini. Pertama, kita ingin memberikan pesan kepada pemudik sendiri. Kemudian kita ingin menegaskan kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi mudik ini. Karena kan nanti pemerintah daerah itu yang akan ketiban tamunya banyak, baik tempat-tempat fasilitas umum. Dan yang ketiga, pesan kita adalah kepada pengelola fasilitas umum. Stasiun, kereta, terminal, bus, pelabuhan laut, bandara, rest area, semua itu kita dorong untuk supaya mereka bisa mengantisipasi di tempat-tempat fasilitas umum itu. Caranya tuh dengan apa tuh Pak? Antisipasi yang emang dilakukan sama pemilik fasilitas umum itu? Pertama yang kita pesan kepada individu pemudik,
itu ada 3 hal besar pertama. Pertama adalah berusaha semaksimal mungkin tidak menggunakan barang-barang yang sekali pakai. Jadi bawa tempat minum, bawa tempat makan, Kantong belanja. bawa kantong belanja gitu ya. Sehingga memang tidak menghasilkan sampah begitu. Minimal lah mengurangi sampah. Yang kedua, pesan kita kepada individu itu juga ke setiap personal ini untuk menghabiskan makanan gitu loh ya. Jadi makan itu memang pesannya secukupnya dan dihabiskan. Jangan Jadi bersisa makan kalau tanpa gitu ya. bersisa gitu. Karena kan sampah makanan ini yang penyebab emisi gas rumah kaca dari sampah sebenarnya iya. gitu loh. Yang ketiga, pesan kita adalah kalau ada sampahnya dipilah dan dibuang pada tempat-tempat yang sudah disiapkan. Kan di tempat-tempat itu kita minta mereka menyediakan sampah terpilah. Sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah dan iya. sampah residu Residu. yang memang seperti itu. Itu pesan pertama kita. Pesan kedua kita adalah kepada pengelola. Nah, kita nggak ingin juga akan jadi viral sebenarnya persoalan sampah mudik ini. Karena pengalaman kita begitu antri panjang saja, orang langsung buka kaca, ada keinginan untuk mengeluarkan sampahnya dari mobilnya secepatnya gitu. Iya, Nah, ini iya. yang kita minta antisipasi juga, baik oleh pengelola rest area, stasiun gitu ya. Pertama mereka juga kita dorong untuk kalau terjadi antri mereka jemput sampahnya kepada pemudik itu. Kemudian mereka mengkampanyekan, ada announcement-nya, kita siapkan juga itu, ada balihonya dan sebagainya. Dan yang penting juga mereka menyediakan fasilitas-fasilitas pewadahan persampahan itu yang terpilah kita harapkan. Dan kita pastikan itu terkelola dengan baik dan terkomunikasi baik dengan pemerintah daerahnya nanti. Karena di hilirnya kan pemerintah daerah. Dan yang ketiga memang pesan kita untuk pemerintah daerah sebenarnya. Jadi seluruh pemerintah daerah 514 kabupaten kota ini kita kondisikan untuk mengantisipasi persoalan mudik ini. Karena persoalan mudik ini akan berpotensi menghasilkan sampah yang luar biasa. Sehingga sekarang teman-teman mungkin bisa lihat mereka sudah lapor, saya dari Pekalongan sudah mengkomunikasikan Pak, sudah datang ke terminal bus dan kita sudah antisipasi. Datang lagi juga dari Sumatera dan sebagainya. Jadi ini sudah demam ini, mudik minim sampah ini. Mudah-mudahan nggak cuma usaha pemerintah, tapi kitanya juga sendiri bisa sadar ya, para Iya. pemudik juga bisa sadar, minimal dia tahu mana yang dipisahkan supaya Iya. tahu juga mana sampah yang residu yang bisa diolah lagi gitu ya Pak. Setuju Mbak Donita, karena memang persoalan sampah itu intinya dari persoalan pribadi sebenarnya. Karena 90% sampah bisa diselesaikan sendiri sebenarnya dan di rumah tangga sendiri. Ya. Dan ternyata kalau misalnya ada yang waste gitu Pak ya, ada yang berlebih makanan itu bisa Iya. jadi efek rumah kaca juga tadi Pak ya? Iya, karena kan nanti pasti akan dikumpulkan, dibawa ke TPA, kemudian terdegradasi kan dalam bentuk proses anaerobik. Itu kan mengemisikan gas rumah kaca dalam bentuk gas metan. Betul. Gas metan itu sendiri bisa 26 kali faktornya dari CO2 biasa. Jadi bayangin, berbahaya ya. Ya lebih bahaya untuk menurunkan emisi, Iya. menyebabkan emisi gas rumah kaca, gas metan itu. Tuh makanya banyak banget nih Sobat Hijau, Iya, banyak betul. banget nih. Jadi emang sebenarnya selain usaha kita juga memang sebenarnya para pemudik dan kita udah sadar sih, memilah sampah aja itu bisa membantu sekali sebenarnya ya Pak ya, Kalau udah memilah kayak Mbak sampah. Donita, Mas Adi semua, pemudiknya aman lah. Amin. Sobat Hijau, penjelasannya cukup luar biasa banget dari Pak Nofrijan. Nah, dalam perjalanan mudik, ini kan Mas Adi dan Mbak Nunita pasti kan mengendarai mobil. Nah, pasti kan juga akan berhenti-berhenti di tempat-tempat tertentu gitu. Mungkin juga bisa berhenti di tempat belanja, swalayan kayak gitu kan. Nah, itu kan harus mengurangi kantong plastik. Betul. Dengan cara kita bawa kantong belanja, belanja sendiri, begitu. Dan juga udah biasa melakukan seperti itu? Tapi sebenarnya memang nggak cuma saat mudik sih, keseharian kita Betul. memang seharusnya udah bawa kantong. Kalau kita lupa biasanya kita pinjem trolinya, kita bawa sampai ke mobil, biasanya Wow. begitu. Atau kalau misalkan tempat swalayannya menyediakan, kita beli. Karena gimana pun juga plastik 1, 2, 3 kayak Iya, sepele. Tapi iya. kalau misalkan setiap rumah menyumbang sekian banyak plastik, ya numpuk juga Iya, gitu. sampahnya jadi numpuk. Dan kita Betul. juga bisa bawa tumbler, Sobat Hijau. Seringkali kita di perjalanan tuh suka ngantuk, ya kan? Tumbler bisa diisi sama kopi, teh. Jadi kita nggak usah tuh beli kemasan botol minuman, terus langsung buang. Kita bisa pakai Iya. tumbler, bener nggak Pak?
Tumbler, tempat banget. makan juga. Kalau Tempat kita bekal makan. makan buat tempat makan kan istilah kata kita bisa mengurangi sampah yang sampah plastik sekali buang juga sebenarnya ya kan. Pandemi Covid kayak gini kan juga harus bawa garpu, sendok sendiri. Betul. Dan sebenarnya kayak sepele ya. Kenapa sih nggak pakai sedotan plastik aja lebih gampang gitu? Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita hitung ya, dari mulai satu orang satu hari 3 kali minum, 3 kali sedotan aja, satu rumah aja udah isi berapa gitu. Saya Sebenarnya yakin itu. Mbak Donita sama Mas Adi ini udah melakukannya dengan hati loh. Dari hati. Jadi sebenarnya kita sudah menyiapkan yang namanya kantong Doraemon, Pak. Oke, semua Jadi bisa ya? semuanya bisa tuh, ada Oke. bekalnya apa kita siapin semua, Iya. Pak. Memang harusnya kulturnya orang Indonesia itu harus seperti ini semua harusnya. Memang itu yang kita kampanyekan. Jadi kita salah satunya yang kita sampaikan kepada publik sekarang itu membangun gaya hidup minim sampah itu, Mbak Donita, Mas Adi. Ya seperti ini sebenarnya gitu loh. Kalau semua orang Indonesia seperti ini, persoalan sampah ringan sebenarnya. Sama kayak ini ya Pak ya, di saat kita mau buang sampah sebisa mungkin kan sebenarnya sampahnya kering, nggak Iya, kotor, jadi iya. supaya nggak jadi busuk, Iya. nggak jadi ini, ya kan? Sebenarnya kalau misalkan kita udah sadar di mana penempatannya, sampah makanan di makanan nih, residu-residu Iya. yang memang bisa diolah lagi, sebenarnya mungkin masalah sampah akan mengurangi itu ya Iya. kalau kita sudah sedikit sadar gitu ya Pak. Nanti kapan-kapan kita main ke rumah Mas Adi, Mbak Donita, Siap. ya. Kapan diundangnya? Boleh. Nanti kasih kabar. Berarti dengan program mudik minim sampah ini nih kita udah selain tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita mengurangi timbunan sampah ya Pak, mengurangi sampah-sampah yang tadi kita udah sebutin lain-lain. Nah, untuk pergi ketemu nanti sama keluarga, Mas Adi sama Mbak Donita, ada rencana bawa Ya, apa kita sih pasti untuk membawa keluarga? diri kita sendiri untuk datang ke sana, itu pasti nomor satu. Iya. Yang kedua, bukannya angpau, tapi sebenarnya kita nyisipin sesuatu buat ponakan-ponakan. Wow. Gitu. Dan yang ketiga apa nih kira-kira nih? Karena kan kalau misalkan kita kasihnya dalam bentuk kayak parcel atau apa gitu kan kayaknya biasa. Jadi kita pengen seru-seruan tapi bisa ini aja, bisa apa namanya bermanfaat jangka panjang. Kan sekarang udah musim tuh kayak misalkan kita bagi-bagi angpaunya sekarang bentuknya kayak misalkan emas Iya. yang seiprit walaupun cuman sekecil tapi maksudnya kalaupun bagi ke apa namanya ke saudara-saudara tuh memperkenalkan mereka menabung atau berinvestasi gitu. Selain itu, paling kita juga biasanya karena kita keluarganya besar nih, kita tuh masing-masing misalkan ditugasin. Kayak aku tahun ini bawa dendeng, Oh, terus oke. udah gitu nanti dari keluarga siapa bawa ada yang bawa pempek, apa jadi kumpul tuh makanannya. Nah, itu dendengnya harus dipakai bawa apa dong? apa? Dendengnya harus dibawa dengan Harus dibawa. Kebetulan karena tempatnya gede, kita bawanya memang pakai toples besar dong. Nah, itu dia. Nggak yang kemasan begitu karena kita masak biasanya. Iya. Jadi setiap keluarga tuh punya menu-menu apa namanya andalan masing-masing, Iya. gitu bawa lah. Gitu. Dan artinya sudah mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik. Betul. Pasti Dan nggak itu. pakai styrofoam. Benar, nggak pakai Iya, styrofoam. betul. Kalau dan- dendengnya emang nggak apa-apa ya Pak, berarti ya? Kalau dendengnya emang nggak apa-apa, tapi Nggak yang penting apa-apa. Yang penting kemasannya. habis kan. Iya, Yang penting habis. bener. Jadi memang kalau di keluarga aku biasanya aku pun menerapkan sama anak-anak di saat ngambil makanan gitu kita bilangnya Iya. sedikit dulu nanti kalau kurang kalau mau tambah Iya. boleh gitu Oke. karena gimana pun juga kan mubazir ya Iya. kan. Iya, betul sekali. Mubazir terus udah gitu jadi sampah juga gitu. Iya, Pak Nofrijal ini terkait dengan kesehatan nih untuk sampah ini. Bapak coba tanggapannya gimana, Pak? Ya sampah ini kan pasti sumber pencemar ya kalau tidak dikelola dengan baik ya. Pertama sampah plastiknya, dia akan masuk ke lingkungan, kemudian masuk ke perairan jadi mikroplastik. Ini yang riset terbaru udah ditemukan di Belanda, mikroplastik masuk ke dalam darah kan. Itu kan akan menyebabkan persoalan kesehatan. Kemudian sampah-sampah organik yang tidak terkelola dengan baik itu sampah basah itu akan menjadi penyebab penyakit kan, disentri, diare dan sebagainya. Makanya memang harus dikelola dengan baik. Jadi memang bagaimanapun kita memang harus mengelola sampah ini dengan baik karena memang itu sampahku menjadi tanggung jawabku. Itu memang perlu kita sampaikan. Yang kedua juga dalam konteks mudik minim sampah tahun ini, Ibu Menteri sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mengantisipasi persoalan sampah dalam rangka mudik ini. Jadi mudah-mudahan harapan kita tentunya seluruh masyarakat Indonesia yang akan mudik, seluruh pemerintah daerah yang akan menerima mudik, dan seluruh fasilitas-fasilitas publik yang akan dilewati mudik
dapat mengantisipasi persoalan sampah ini dengan baik sehingga mudik minim sampah ini bisa berjalan dengan baik, dan ini adalah peradaban Indonesia yang hebat menurut saya. Makasih. Wow, keren sekali penjelasan dari Pak Nofrijal. Nah, untuk Mbak Donita juga dan Mas Adi nih, ajakan untuk masyarakat Indonesia nih yang mau mudik atau mungkin saat ini sudah dalam perjalanan mudik. Nah, dalam mengurangi sampah, kira-kira apa nih sarannya nih? Sekaligus juga kita menyukseskan program dari mudik minim sampah ini, ya mungkin dari kita ingin ingetin lagi, ya kita kalau bisa menyiapkan segala sesuatunya dari awal sebelum kita berangkat. Yang udah berangkat pun mungkin kalau baru tahu, ya mungkin bisa dilaksanakan mulai tadi, ya kalau kita bisa punya kantong, betul kantongnya kalau bisa yang bisa di reuse lagi, atau mungkin dari kain ya mungkin ya Pak ya? Iya. Gitu, terus apa namanya, kita kalau bisa ya punya botol minuman dan tempat makan sendiri, itu yang paling penting dulu ya. Kamu udah namain lagi? Ya, kalau makanan, bakal makanan secukupnya supaya nggak jadi sampah. Dan aku tuh pengen banget mengajak kalau ayo kita sadar kalau sampah ini tuh bukan masalah pemerintah atau masalah Kementerian Lingkungan Hidup aja, tapi ini tuh masalah kita semua, karena nanti yang akan terkena impact-nya tuh kita juga. Masalah kesehatan tadi, kayak misalkan kalau kita bilang nggak apa-apa, orang simpel kok pakai styrofoam, tanpa disadari sebenarnya styrofoam itu kan sebenarnya berbahaya untuk kesehatan. Kalau kita makin sadar kalau itu berbahaya untuk kita, berarti itu masalah udah bukan masalah pemerintah aja, tapi masalah kita semua. Jadi mudah-mudahan ada kesadaran-kesadaran dari kita semua untuk bisa jauh lebih peduli akan meminimalisir penggunaan barang-barang yang tidak terpakai itu yang bisa menjadi sampah gitu sih kalau menurut. Wow, terima kasih Pak Nofrijal, terima kasih Mas Adi, Terima Mbak kasih. Donita, dan juga buat Sobat Hijau semuanya sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Nofrijal mengenai program mudik minim sampah dan persiapan dari para pemudik yang diwakili juga dari Mas Adi juga Mbak Donita. Jangan lupa juga kalau misalnya dalam perjalanan kita kurangi yang namanya membuang sampah sembarangan, menggunakan kemasan plastik, karena ini bisa mencemarkan lingkungan kita. Dan kalau dalam perjalanan hati-hati juga di jalan, banyak doa ya kan. Dan gitu kalau misalnya capek udah ngantuk, istirahat aja di rest area, benar nggak? Nah Sobat Hijau, hati-hati dalam perjalanan, sampaikan salam untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Oke, kita mau siap-siap mudik semuanya, let's go. Yuk Sobat Hijau, sama-sama Mudik minim sampah. Dadah. Maaf lahir batin. Mohon maaf